Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain bisa segera menyusul ya. Sambil kita mulai saja tidak apa-apa karena kebetulan hari ini Bu ada jadwal seminar, jadi eh, mudah-mudahan bisa selesai sebelum jadwal seminarnya dimulai ya. Baik, semoga kalian sehat selalu ya. Kita lanjutkan kembali untuk pertemuan mata kuliah budidaya sorry, dasar budidaya tanaman tuh. Ibu aja masih suka ini ya, keliru menyebut nama mata kuliahnya. Baik. Nah, berdasarkan rencana pembelajaran yang sudah disusun oleh tim teaching ya, pertemuan ke-11 itu membahas mengenai apa namanya, tenaga kerja ya, tenaga kerja, kemudian fasilitas kebersihan, pengawasan dan juga pencatatan ya, yang seharusnya itu disampaikan minggu lalu, namun karena ibu baru masuk ya, jadi kita ngobrol-ngobrol santai dulu kemarin sambil sharing dan insya Allah nanti rencana-rencana pembelajaran tetap tercover ya. Jadi nanti setelah mulai minggu depan atau mulai pekan depan nanti kita akan membahas beberapa komoditi dari tanaman pangan, horti dan juga tanaman tahunan ya. Nanti kita ambil sampelnya aja ya seperti itu. Nanti itu akan Ibu sampaikan lagi di akhir ya. Nah, terkait dengan tenaga kerja ya, tenaga kerja ini adalah sesuatu yang sangat sekali dibutuhkan ya dalam proses budidaya tanaman ya, terutama kalau proses budidaya tanamannya itu masih digunakan atau masih menggunakan metode konvensional ya atau tradisional. Artinya memang seperti mengolah lahan gitu kan ya, yang hal yang paling krusial ya di awal dalam proses budidaya tanaman itu adalah kan mengolah lahan ya kalau membicarakan tentang lahan pertanian. Nah, kalau secara konvensional atau tradisional itu biasanya masih menggunakan tenaga-tenaga kerja ya untuk mengolah lahan tersebut seperti itu. Nah, pada negara-negara maju ya yang sudah menggunakan bantuan ya alat mesin pertanian itu mungkin boleh dikata 70% sudah menggunakan alat dan sisanya 30% masih membutuhkan tenaga manusia ya. Tapi dalam artian di sini tenaga manusianya bukan untuk langsung ya, bukan untuk langsung mengolah lahannya, tapi biasanya adalah untuk mengoperasikan, gitu ya, untuk mengoperasikan alat-alat tersebut, gitu. Jadi eh, mereka itu ya membutuhkan tenaga kerja tuh bukan hanya sekedar apa istilahnya itu kan ada otak, ada otot gitu ya. Jadi bukan bukan hanya sekedar membutuhkan ototnya saja, tapi kalau sudah di negara maju menggunakan alat-alat bantuan alat mesin pertanian itu lebih dibutuhkan dalam tanda kutip otak gitu. Jadi SDM yang apa ya mumpuni gitu, qualified, yang dia ngerti alat ini operasionalnya gimana. Kemudian kalau ditemukan trouble atau masalah gimana, dia ngerti maintenance-nya gimana. Seperti itu. Jadi mungkin membutuhkan 3, 4 sampai mungkin paling banyak 5 orang misalnya untuk luasan lahan tertentu. 5 orang juga kayaknya mungkin udah terlalu banyak ya. Ya mungkin sekitar sampai 4 orang mungkin ya, tapi qualified gitu ya. Jadi dia ngerti alat ini operasionalnya gimana dan seterusnya gitu ya seperti itu. Nanti Ibu beri contoh nih ya. Kalian nanti boleh browsing lagi lebih lengkap ya seperti itu. Beda dengan kalau misalkan budidayanya ini dilakukan secara konvensional, tradisional, ya untuk mengolah lahan ya dengan luasan tertentu itu pasti dibutuhkan tenaga kerja yang juga cukup banyak gitu kan ya. Nah, Bu, kalau misalkan tenaga kerja sedikit, gimana Bu? Misalkan ya, sebenarnya bisa saja gitu kan ya. Mungkin nih dengan tren sekarang yang apa namanya? Sebenarnya bukan tren sekarang sih, dari dulu juga ya mungkin orang-orang seperti eh, apa namanya mengejar mimpi misalnya ke kota gitu dan anak-anak mudanya misalnya udah tidak tersisa di kampungnya gitu kan ya, sehingga tenaga kerja misalnya sulit didapatkan gitu Bu. Ini paling tenaga kerja kita punya 2 atau 3. Sementara luas lahan misalkan ada sekitar 1.000 meter persegi misalnya Bu, itu gimana? Ya bisa aja gitu kan ya. Hanya saja yang akan terpengaruh adalah ke waktu pengerjaannya atau lama pengerjaannya gitu ya. Jadi kenapa tenaga kerja ini penting ya dalam proses budidaya tanaman? Karena ini nanti akan menentukan juga modal yang harus disiapkan oleh para petani. Nah, kalian kan kalau di agribisnis sudah biasa nih ya menghitung-hitung modal, kemudian keuntungan dan sebagainya ya. Jadi
tenaga kerja ini harus diperhitungkan gitu. Kalau misalnya kita ambil contoh ada luasan lahan 1.000 meter persegi misalnya seperti itu. Menurut hitung-hitungan kita, 4 orang cukup lah misalnya gitu ya, atau 5 orang kalau misalkan mau selesai lebih cepat gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata hanya ada 2 orang atau 3 orang, ya berarti nanti extendnya adalah di waktu atau pengerjaannya gitu. Kalau misalnya tadi ada 5 sampai 6 orang yang bisa bekerja mengolah lahan 1.000 meter persegi, mungkin waktu pengerjaannya hanya sekitar 4 hari atau sampai 5 hari, misalnya seperti itu ya. Nah, tapi ketika tenaga kerjanya sedikit, nah itu kemungkinan waktu pengerjaannya akan 2 kali lebih lama gitu ya. Yang harusnya mungkin 5 hari selesai jadi 10 hari selesainya ya seperti itu. Dan tentu saja ini akan mempengaruhi kepada modal yang dibutuhkan ya. Karena bayaran pekerja itu kan biasanya per hari ya, per hari kerja, HOK hari orang kerja biasanya seperti itu ya. Jadi per hari ini para pekerja dibayar berapa misalkan apa 50 apa 75 atau 100 misalnya gitu ya 100.000 misalnya gitu. Nanti dikali jumlah orang, kemudian dikali jumlah harinya, jumlah hari pengerjaannya gitu ya seperti itu. Jadi kalau misalkan semakin banyak hari yang dikerjakan, semakin banyak orang itu tentu akan mempengaruhi ya. Semakin banyak orang tapi pengerjaannya lebih cepat kan juga pasti nilai yang dikeluarkan lebih kecil ya. Kalau sedikit orangnya tapi pengerjaannya lama juga sama nanti apa namanya modal yang dibutuhkan juga akan cukup banyak ya seperti itu. Jadi kebutuhan tenaga kerja itu ya biasanya memang sudah apa bukan sudah memang harus juga diperhitungkan ya. Jadi eh, tahu nih modal yang dibutuhkan untuk membayar orang yang bekerja itu berapa. Dan perlu diingat juga bahwa dalam proses budidaya tanaman itu bukan hanya berhenti di pengolahan lahan ya, nanti kemudian ada lagi proses seperti penanaman ya. Kemudian pemeliharaan, pemeliharaan ini include dari penyiraman, pemupukan, ya mungkin penyiangan, pewiwilan atau pembuangan tunas air gitu ya. Sampai nanti kemudian diproses panen. Nah, dari tahapan tersebut yang membutuhkan banyak tenaga kerja itu adalah di awal dan di akhir. Ya, kenapa seperti itu? Kalau di awal ya tenaga kerja itu dibutuhkan tadi untuk mengolah lahan, untuk membuat bedengan, ya, untuk membuat gulu dan sebagainya sampai lahan itu siap untuk ditanami gitu ya itu kan apalagi kalau misalkan lahannya belum pernah digunakan sama sekali artinya ada proses pengolahan lahan itu bertahap ada pengolahan lahan primer ya kemudian pengolahan lahan sekunder primer itu apa primer itu misalkan dia belum pernah digunakan sama sekali ini berarti kan kita harus istilahnya kayak kalau orang Sunda bilangnya misalnya banyak keruyuk gitu ya banyak semak-semak berarti kan itu dibersihkan dulu semak-semaknya ya kemudian pengolahan pertama itu biasanya bongkahannya masih besar-besar ya yang penting dia iya, yang penting misalnya lahannya masih dibongkar dulu. Nah, nanti kalau misalkan sudah masuk ke bagian yang kedua, itu biasanya sudah masuk ke yang bagian apa sih namanya yang menghaluskan gitu ya, menghaluskan tanahnya seperti itu. Jadi tahapannya banyak. Kalau misalkan eh, tadi belum pernah diolah, berarti ada kemungkinan pengolahan pertama, kedua, bahkan mungkin bisa sampai yang ketiga. Tapi kalau misalkan lahannya sudah pernah digunakan, itu biasanya akan lebih mudah lagi. Ya, jadi pengolahan lahannya cukup misalkan sekali, hanya tinggal membuat bedengan atau guludan, gitu ya seperti itu. Nah, itu akan berpengaruh banget ya kalau kita masih menggunakan metode secara konvensional atau tradisional. Nah, nanti selama proses penanaman, pemeliharaan itu mungkin tenaga kerja yang dibutuhkan tidak terlalu banyak ya karena biasanya pekerjaannya juga tidak terlalu intensif gitu ya. Jadi misalkan bisa 1, 2, 3 orang untuk menyiram gitu kan ya atau untuk memupuk dan sebagainya. Nah, nanti akan dibutuhkan lagi tenaga kerja itu lebih banyak di bagian panen. Kenapa seperti itu? Karena di usaha tanaman itu ketika dipanen itu pada waktu yang serempak gitu kan ya pada waktu yang bersamaan jangan sampai yang satu dipanen jam 7 yang satu lagi dipanen jam 10 misalnya seperti itu ya jadi jangan sampai diusahakan pada waktu yang bersamaan dengan jeda waktu yang tidak terlalu lama dan sebenarnya boleh dibilang agak dikejar waktu ya karena kita membutuhkan waktu yang sebisa mungkin kalau bisa di pagi hari gitu kan ya di pagi hari dengan sinar matahari yang belum terlalu banyak ya sehingga diharapkan tidak terlalu banyak terjadinya penguapan. Ya, seperti itu. Jadi kalau bisa nanti pas di bagian panen itu juga tenaga kerja lebih banyak ya. Jadi misalkan kita punya berapa nih? Punya berapa bedengan? Misalkan ada 10 ya kalau bisa sesuai dengan jumlah bedengannya itu ada 10 orang misalnya seperti itu ya.
Jadi nanti satu orang bertanggung jawab, atau misalkan ada 20 BD, ada 10 orang, jadi satu orang bertanggung jawab pada 2 BD tersebut. Dan diharapkan lebih lebih cepat gitu kan ya, sehingga nanti hasil yang didapatkan juga masih dalam kondisi yang segar begitu kan ya. Dan itu kan nanti akan berpengaruh kepada kualitas gitu ya. Nah, tadi pembandingnya adalah kalau misalkan metode budidayanya itu sudah menggunakan metode yang modern ya, dengan bantuan alat dan sebagainya, itu tenaga kerja yang dibutuhkan ya mungkin tidak sebanyak kalau tadi secara konvensional ya. Jadi yang dibutuhkan adalah orang-orang yang berkualitas ya, mumpuni, mengerti apa namanya, mengoperasikan alat dan mesin ya seperti itu, tahu minimal maintenance, apa emergensinya gitu ya, kalau misalkan terjadi trouble gitu kan dia langsung tahu nih kira-kira di mana gitu kan ya. Kalau memang ternyata eh, harus sudah istilahnya masuk ke bengkel gitu ya, baru kemudian itu ya. Ibu coba tunjukin ya contoh kalau misalkan kita mengolah lahan di negara-negara maju ya. Sebentar Ibu coba share screen dulu. Iya. Nah, ini mudah-mudahan sudah terlihat ya. Oke ya, kita playback dulu. Nah, ya. Ini contohnya misalkan adalah, suara Ibu terdengar kan? Terdengar, Ibu. Oke. Ini sengaja videonya tidak Ibu keluarkan volumenya ya. Jadi ini adalah salah satu contoh untuk pengolahan lahan. Ya, nah, ini yang Ibu maksud tadi kalau misalkan sudah menggunakan alat mesin, ya, ya paling yang dibutuhkan seperti ini operator, gitu kan. Sisanya nanti tinggal alat-alat yang bekerja, ya, seperti itu. Nah, ya, jadi mungkin kalau yang secara tradisional, ya, ini pasti akan membutuhkan banyak sekali ini di sini ya tenaga kerja untuk mengolahan dengan luas lahan. Ya. Oke, contoh lainnya misalnya ini, sorry ya, ada sedikit iklannya. Oke. Nah, ini yang disebut tadi ya, dia sudah mahir ya untuk mengoperasikannya, ya seperti itu ya. Kita lihat di sini dia tenaga kerjanya, ya, Mbak. Kita lihat seluasan lahan ini saja yang kita ngeliat orang ya satu ini aja ya untuk mengolah lahan tersebut gitu. Nah, sampai kemudian nanti tuh dihasilkan ya. Yang kita bandingkan nih dengan yang di sebelah kirinya ya, itu kan masih seperti masih belum halus gitu kan ya. Nah, kemudian ketika sudah diolah oleh mesin ini, nah sudah terbentuk bedengan dengan lahan yang lebih halus gitu ya, sampai akhirnya, nah itu terlihat ya, sudah apa istilahnya sudah ahli begitu ya, untuk membelokkan alatnya sudah ngerti dan sebagainya. Gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Ini sampai di ujung dia ya masih bikin bedanya iklan lagi ya. Oke, baik. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu ya untuk apa namanya pengolahan lahan kalau sudah menggunakan bantuan alat ya dan mesin pertanian gitu. Jadi SDM yang dibutuhkan ya sudah tidak terlalu banyak pada akhirnya ya. Nanti setelah itu oke ada lagi sebentar ya tadi. Hmm. Nah, ini adalah contoh eh, proses panen ya. Nah, kalian perhatikan di situ proses panen saja sudah menggunakan bantuan mesin ya di situ. Nah,
seluasan lahan yang amat luas tersebut tinggal mengoperasikan alat ya berupa ini mobil pemanen ini dan itu sudah automatically nah ya sudah tersortir dengan sendirinya seperti itu ya. Nah, ini awalnya pun ketika lahan ini dibuat dengan apa namanya dengan lebaran apa lebar lahannya itu juga sudah menggunakan mesin juga sehingga itu terbentuk ya bedengan-bedengan yang dengan luasnya seperti itu. Nah, memang sudah disettingnya seperti itu. Jadi nanti si mobil ini, mobil pemanen ini ya dia akan bergerak tidak akan apa tidak akan menabrak begitu ya, tidak akan menabrak lahan yang sudah dibuatnya ya. Oke, baik. Ya, jadi untuk tenaga kerja itu memang sangat dibutuhkan kalau dalam proses budidaya secara tradisional. Namun kalau tadi ya kalau sudah secara modern, sudah menggunakan bantuan alat dan sebagainya, kemungkinan atau ya kebutuhan SDM-nya ya bisa dihitung jari begitu ya. Hanya untuk terutamanya adalah untuk yang untuk mengoperasikan alat mesin tersebut. Oh ya, baik, Ibu lanjutkan dulu ya untuk bahasan selanjutnya adalah terkait dengan fasilitas kebersihan ya, fasilitas kebersihan, pengawasan dan pencatatan. Sebenarnya pengawasan dan pencatatan juga terkait juga ya nanti dengan tadi si tenaga kerja, tapi kita breakdown satu-satu. Nah, untuk fasilitas kebersihan sendiri ini juga dalam konteks budaya yang masih secara konvensional atau tradisional ini biasa dalam tanda kutip terpinggirkan ya. Tidak dijadikan sesuatu yang utama karena biasanya lahan itu kan dekat dengan rumah ya dekat dekat dengan rumah petaninya begitu seperti jadi kalau misalkan kayak ada butuh apa-apa ya udah tinggal tinggal balik ke rumah gitu ya seperti itu dan kalau idealnya ya seharusnya kalau kita ambil contoh nih misalkan di perusahaan-perusahaan multinasional ya atau perkebunan besar itu kan mereka kan sudah mendesain atau layoutnya nanti kan kantor di mana gitu kan ya terus lahannya di mana gitu pada perkebunnya di mana sehingga biasanya sih kalau di sekitar lahan itu ada minimal sumber air deh. Kalau misalkan tidak tidak berbentuk misalkan seperti toilet atau apapun itu biasanya minimal ada sumber air kita untuk kayak bebersih gitu ya minimal cuci tangan ya atau cuci-cuci kalau misalkan kita foto dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi kalau untuk di lahan ya petani biasa misalnya yang petani masih di eh, desa atau di kebun gitu itu biasanya sih kalau fasilitas kebersihan dalam artian seperti toilet, wastafel dan sebagainya mungkin belum disediakan ya, maksudnya belum belum yang utama banget gitu ya, belum yang utama banget. Jadi karena ngerasa masih di sekitar dengan rumahnya gitu ya. Pada beberapa kondisi, misalnya di nursery sih biasanya ya, di nursery atau yang greenhouse gitu itu kita menemukan biasanya fasilitas untuk kebersihan minimal ada wastafel ya jadi kalau sebelum kita memasuki apa namanya greenhouse-nya gitu, atau nursery-nya kemudian afternya ya setelah kita dari situnya juga kita harus cuci tangan dan sebagainya idealnya seperti itu SOP-nya ya kenapa karena kita nggak pernah tahu ya di nanti di tangan kita di baju kita apapun itu bisa jadi membawa sumber OPT ya organisme pengganggu tanaman ya baik berupa hama maupun penyakit yang kita mungkin nggak pernah tahu ya seperti itu karena penyebaran OPT itu bisa dari mana saja ya bahkan hal-hal yang tidak terlihat pun bisa menyebabkan terbawanya dari OPT tersebut ya seperti itu jadi memang idealnya adalah adanya fasilitas kebersihan ya sebenarnya gitu. Tapi memang ini masih bukan yang prioritas ya kalau misalkan ada di lahan petani yang biasa gitu ya seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan pengawasan dan pencatatan, dan ini juga sebenarnya sesuatu hal yang harusnya ya sudah juga dilaksanakan ya, terutama ini kalau misalkan kita kaitkan dengan prodi agribisnis itu adalah terkait dengan kebutuhan modal ya. Jadi modal apa yang berapa modal yang dibutuhkan ya, misalkan ini kalau di perusahaan itu kita ada yang disebut dengan supervisor ya biasanya ya, ada supervisor yang mencatat nih kita masuk ke musim tanam apa nih sekarang komoditinya apa ya kemudian
apa yang dibutuhkan ya, alat bahan yang dibutuhkan apa, kemudian seperti tadi ongkos, misalkan ongkos pekerja, kemudian ongkos transport dan sebagainya itu seharusnya sih tercatat ya. Tapi ya kalau yang kita ketahui ya biasanya kalau petani terutama yang benar-benar masih konvensional banget, yang masih apa ya mungkin luasan lahan juga tidak terlalu banyak ya. Ya sudah, biasanya yang tercatat itu adalah hal-hal yang besar saja. Ya, misalnya seperti membeli saprotan ya, membeli saprotan itu membeli benih, membeli pupuk, ya, membeli pestisida misalnya seperti itu. Tapi hal-hal kecil, termasuk tadi ongkos tenaga kerja ya, upah tenaga kerja. Tapi hal-hal kecil nih, seperti misalnya ketika mau beli saprotan itu kan mungkin pakai motor ya, motor butuh bensin. Nah itu biasanya tidak dihitung oleh mereka itu ya, padahal seharusnya ada ya, seharusnya tercatat dihitung tetap sebagai modal yang dibutuhkan ya, sehingga nanti ketika hasil didapat kita harus bisa menghitung ya. Nah ini nanti nanti kerjaannya anak agri nih di sini ya, jadi menghitung apa istilahnya HPP dan sebagainya itu ya, istilah-istilah ekonomi itu tidak terlalu hafal ya. Kemudian nanti ada break even point dan sebagainya ya, omset sebagainya gitu. Jadi modal yang dibutuhkan itu harusnya holistik ya, jadi semua sampai ke yang hal-hal kecil tadi, ongkos dan sebagainya gitu ya, seperti itu. Nanti dengan panen yang didapatkan ya kita bisa memprediksi harga jualnya berapa sehingga diharapkan nanti petani itu mendapatkan keuntungan gitu ya, bukan rugi gitu. Jadi jangan sampai petaninya rugi. Sebentar Ibu ngecas dulu ya. Oke, baik. Itu ya, jadi pengawasan dan pencatatan ini juga sangat penting sekali. Ya mungkin kalau di perusahaan-perusahaan multinasional sudah ya dilakukan itu pasti harus apa kasih ya keluar masuk itu pasti tercatat. Tapi kalau dalam petani tradisional itu mungkin belum belum semua ya, ya seperti itu. Dan pengawasan ini juga sebenarnya eh, sebenarnya lebih kepada safety ya, safety dari produk tersebut biasanya seperti itu. Jadi kita tahu nih sumbernya di mana dan sebagainya. Ibu pernah mendapatkan cerita waktu Ibu kuliah S2 dulu ya. Jadi eh, kalau di luar negeri ya itu kayak petani dalam tanda kutip ya, petani itu terregister ya. Jadi sampai ke hasil produk mereka. Ketika didapatkan produk yang bermasalah itu bisa langsung ditelusuri gitu. Waktu itu dicontohkan kalau tidak salah apel atau apa gitu ya bermasalah ya, ada yang komplain lah gitu ya konsumen ini kok apelnya begini. Nah, itu langsung ditelusuri, langsung ketahuan ini apel ini asalnya dari petani siapa gitu ya, dari bapak siapa, dari ibu siapa gitu ya, ditelusuri, kemudian ditelusuri dia nanamnya waktu kapan, musimnya kapan, terus apa saprotan yang digunakan apa ya, dari mulai benih, kemudian pupuk, kemudian apa namanya pestisida atau insektisida yang digunakan apa, dan itu bisa telusuri. Kalau kemudian ditemukan keteledoran begitu ya, apa namanya keteladan itu berarti kan dia harusnya prepare tapi ternyata tidak disiapkan gitu kan ya. Nah itu kemudian akan mendapatkan warning ya dari pemerintah setempat gitu. Jadi kalau misalkan nanti ditemukan lagi hal seperti itu ya lahan perkebunannya akan ditutup gitu ya. Jadi pengawasan seperti itu. Tapi mungkin kalau di kita belum ya, belum sampai se itu. Tapi ya kita juga nggak, jangan jangan pesimis ya. Ya mudah-mudahan nanti di tangan kalian nih, tangan generasi muda ya, ke depannya apa ya cara pertanian atau industri pertanian di Indonesia mungkin akan semakin lebih maju ya seperti itu. Nah juga kalau kalian lihat tadi ya di video yang mungkin sempat Ibu share tadi, itu dicontohkan lahan pertaniannya dia flat ya, rata di lahan datar gitu kan, yang memang lebih mudah untuk menggunakan bantuan alat dan mesin ya seperti itu. Tapi kalau di kita mungkin masih banyak secara geografis ya tanah-tanahnya yang berkontur gitu kan, di dataran tinggi, perbukitan dan sebagainya. Seperti itu. Jadi memang kalau untuk menggunakan alat memang masih agak sulit ya kalau kalau untuk tanah-tanah berkontur ya. Tapi kalau untuk yang tanah datar begitu ya rata itu memang mudah sekali untuk menggunakan dari alat-alat tersebut.
Oke, sampai sini dulu boleh silahkan kalau ada yang mau bertanya, kalau ada yang mau sharing pendapat atau apapun itu boleh silahkan ya sambil Ibu siapkan di chat untuk kolom presensi ya. Kamis ya sekarang ini 20 November 2025. Boleh ya, silakan sambil diisi presensi di kolom chat ya. Eh, dan diingatkan untuk menulis NIM-nya dengan tepat ya. Ya sampai keliru kemarin ibu rekap presensi sampai bingung sendiri. Ini kenapa namanya sama tapi NIM-nya beda gitu kan. Ibu khawatir ada orang yang double, maksudnya apa ini kembar namanya sama gitu kan ya. Jadi ada mungkin harusnya dia NIM-nya 23 tapi menulisnya 24 atau kebalikannya ya. Seperti itu. Boleh silakan sambil menunggu apa presensi diisi, boleh silakan mau bertanya, mau sharing ya, boleh raise hand atau boleh langsung bersuara silahkan ya. Kita sambil menunggu apa namanya kolom presensi ini di ini ya.